Jika sebuah kata masuk akal sebagaimana adanya, ini adalah poin yang sangat penting. Dan kata itu apa? Tidak menyimpang dari hukum alam yang sederhana. Maka kata tersebut harus dipahami secara harfiah, jika tidak, secara kiasan. Jadi apa artinya? Mari kita buka Wahyu 12. Wahyu pasal 12, ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Jadi, apakah ini sesuatu yang benar-benar terjadi? Di mana seorang wanita memiliki 12 bintang dan dia berdiri di bulan? Maksud saya, Lester di dalam pesawat ruang angkasa atau semacamnya? Saya tidak yakin, tapi ini menyimpang dari hukum alam yang sederhana. Sekarang mari kita buka Wahyu 17. Kita baru saja membukanya, Wahyu 17, ayat 3-7. Kita tidak akan membaca semuanya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Jadi, apakah ini binatang yang wajar dan normal yang kita lihat? Tidak, ini menyimpang dari hukum alam. Yang berarti bahwa kata ini tidak boleh dipahami secara harfiah, secara tertulis, tetapi untuk dipahami sebagai simbol yang tertulis. Tapi seperti yang dia katakan, jika tidak menyimpang dari hukum alam, kita tidak boleh mengartikannya dengan simbol-simbol karena ia ditulis dalam konteksnya yang alamiah dan harfiah. Jadi, jika kita membaca Perjanjian Lama, bahkan terkadang kita melihat hal-hal yang bagi kita sedikit tidak wajar, seperti terbelahnya Laut Merah. Kita tidak membacanya sebagai sebuah gambaran. Itu bukan interpretasi. Itu adalah hal yang benar-benar terjadi. Bahkan ketika kita membaca kitab Daniel atau Wahyu. Jika ada hal-hal yang dikatakan secara harfiah, maka harus dipahami secara harfiah, kecuali jika hal itu menyimpang dari hukum alam. Jadi apa kebenaran kita sekarang? Apakah itu kebenaran baru atau kebenaran yang telah diberikan kepada kita sejak tahun 1842, 1843 dan 1844? Itu tidak berubah. Ini adalah kebenaran yang sama. Apakah Alkitab berubah? Alkitab tidak berubah. Jika kita mulai mencabut pilar-pilar dari fondasi, gereja akan jatuh. Namun untungnya, kita diberitahu bahwa gereja tidak akan pernah jatuh, dan permata-permata ini akan dikembalikan ke dalam wadahnya. Jadi, presentasi malam ini adalah aturan penafsiran. Aturan-aturan yang seharusnya kita ikuti, apa yang dikatakan Alkitab dan apa yang dikatakan Ellen White yang seharusnya kita ikuti. Ketika kita membuka Alkitab kita dan kita pergi untuk belajar. Tetapi pertama-tama, mari kita mulai dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih sekali lagi, bahwa kami dapat datang, kami dapat membuka firman-Mu, bahwa kami dapat belajar lebih banyak tentang Engkau. Bahwa kami dapat belajar bagaimana melihat dengan rendah hati, dan meminta dengan iman akan firman-Mu. Dan bahwa kami dapat dituntun ke dalam semua kebenaran yang Engkau ingin tunjukkan kepada kami. Dalam nama Yesus, amin. Jadi kita telah belajar tadi malam bahwa sejak tahun 1798, nubuatan-nubuatan telah dibuka. Jadi sekarang kita dapat belajar dengan penuh percaya diri karena mengetahui bahwa segala sesuatu telah terbuka untuk pemahaman pribadi kita. Dan mengapa demikian? Karena dalam Daniel 12, kita bisa pergi ke sana dengan sangat cepat. Sekedar menyegarkan kembali. Daniel 12 dan ayat 4. Dikatakan, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Dan kita telah melihat bahwa waktu akhir zaman adalah tahun 1798. Jadi sejak saat itu, pengetahuan tentang nubuatan di dalam kitab suci mulai terbuka. Sekarang, Ellen White memberikan kepada kita daftar aturan yang harus kita ikuti,
ketika mempelajari Alkitab. Review and Herald, tanggal 25 November tahun 1884. Mereka yang terlibat dalam pemberitaan pekabaran malaikat ketiga sedang menyelidiki Alkitab berdasarkan rencana yang sama yang diadopsi oleh Pastor Miller. Dalam buku kecil berjudul, Views of the Prophecies and Prophetic Chronology, Pastor Miller memberikan aturan-aturan yang sederhana namun cerdas dan penting untuk mempelajari dan menafsirkan Alkitab. Dan kemudian ia melanjutkan dengan menunjukkan 5 dari 13 atau 14 aturan penafsiran Miller. Saya membuatnya kecil-kecil karena kita akan membahasnya satu persatu. Jadi dia mengatakan bahwa aturan itu sederhana, cerdas, dan itu adalah aturan-aturan yang penting. Jadi bagi saya, itu berarti kita harus melihat aturan-aturan itu. Di atas adalah sebagian dari aturan-aturan ini. Dan dalam mempelajari Alkitab, kita sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Jadi, apakah ia mengatakan bahwa ini baik untuk digunakan atau buruk untuk digunakan? Baik untuk digunakan. Ini berasal dari Memoir of William Miller, halaman 69. Saya bertekad untuk mengesampingkan semua harta benda saya untuk membandingkan Alkitab dengan Alkitab secara menyeluruh. Dan untuk menekuni studinya dengan cara yang teratur dan sistematis. Jadi di sini ia hanya berbicara tentang bagaimana ia pertama kali mempelajari Alkitab, karena William Miller. Mungkin mengejutkan beberapa orang, karena ia sama sekali tidak percaya pada Alkitab pada awalnya. Ia mengira Alkitab hanyalah sebuah buku dongeng. Dan kemudian ketika Allah mewahyukan kepadanya semua kebenaran yang menakjubkan dan dia mulai belajar tentang hal-hal ini. Kemudian dia diberi aturan-aturan penafsiran, dan kemudian mereka menemukan pemahaman tentang nubuatan. Saya mulai dengan kitab Kejadian dan membaca ayat demi ayat. Tidak lebih cepat daripada makna dari beberapa bagian yang harus dibuka sehingga saya tidak merasa malu. Menghormati mistik atau kontradiksi. Setiap kali saya menemukan sesuatu yang tidak jelas, praktik saya adalah membandingkannya dengan semua ayat-ayat terkait. Dan kita telah membicarakan hal ini, bahwa kita perlu mengumpulkan semua ayat Alkitab tentang suatu topik dan menyatukannya. Dan dengan bantuan Cruden, sekarang siapa yang tahu apa itu Cruden? Itu adalah konkordansi. Dia memakai konkordansi Cruden. Jadi dia menggunakan semua ayat-ayat tersebut, dan kemudian menggunakan konkordansi untuk memahami bahasa Yunani dan Ibrani. Saya memeriksa semua teks kitab suci. Yang di dalamnya ditemukan kata-kata yang menonjol yang terdapat dalam bagian yang tidak jelas. Kemudian dengan membiarkan setiap kata memiliki hubungan yang tepat dengan pokok bahasan dari teks tersebut. Dalam pandangan saya, kata tersebut diselaraskan dengan setiap ayat yang mendukungnya dalam Alkitab, maka tidak ada lagi kesulitan. Dengan cara ini, saya menekuni studi Alkitab. Dalam pengejaran pertama saya terhadap Alkitab, selama kurang lebih 2 tahun, dan saya merasa sangat puas bahwa Alkitab adalah penafsirnya sendiri. Saya menemukan bahwa dengan membandingkan Alkitab dengan sejarah, semua nubuatan, sejauh yang telah digenapi secara harfiah. Bahwa semua kiasan, metafora, perumpamaan, analogi, dan sebagainya dalam Alkitab, telah dijelaskan dalam hubungan langsungnya. Atau istilah-istilah yang digunakan untuk mengungkapkannya telah didefinisikan di bagian lain dalam firman Tuhan. Dan ketika dijelaskan dengan cara demikian, harus dipahami secara harfiah sesuai dengan penjelasan tersebut. Dengan demikian, saya merasa puas bahwa Alkitab adalah sebuah sistem kebenaran yang diwahyukan. Dengan sangat jelas dan sederhana, sehingga orang yang tidak mengenal Allah, meskipun bodoh, tidak perlu salah dalam memahami Alkitab. Jadi ia berkata bahwa ia menemukan bahwa semua nubuatan ini digenapi secara harfiah, secara historis. Dan ketika kita mengikuti prinsip-prinsip yang benar, hal itu menjadi mudah. Ini bukanlah hal yang rumit. Early Writings, halaman 232. Malaikat-malaikat Allah menemani William Miller dalam misinya. Ia teguh dan tidak gentar.
tanpa takut memberitakan pekabaran, berkomitmen pada kepercayaannya. Dunia yang berada dalam kejahatan dan gereja yang dingin dan duniawi sudah cukup untuk memanggil semua energinya. Dan menuntunnya dengan rela untuk menanggung kerja keras, keterasingan dan penderitaan. Jadi malaikat-malaikat Allah benar-benar menolongnya untuk sampai pada hal-hal ini. Untuk sampai pada pemahaman-pemahaman ini, dan dia mengalami pencobaan karena hal itu. Karena ini adalah apa yang disebut sebagai ide baru pada saat itu. Dan menyatakan bahwa penghakiman akan datang. Allah mengutus malaikatnya untuk menjamah hati seorang petani yang tidak percaya kepada Alkitab. Dan menuntunnya untuk menyelidiki nubuatan-nubuatan. Malaikat Allah berulang kali mengunjungi orang yang terpilih itu. Untuk menuntun pikirannya dan membukakan kepadanya nubuatan-nubuatan yang selama ini tersembunyi bagi umat Allah. Saya ingin ada sesuatu yang dikatakan tentang saya, bahwa malaikat-malaikat Allah datang dan menolong saya juga. Permulaan dari rantai kebenaran diberikan kepadanya. Dan ia dituntun untuk mencari mata rantai demi mata rantai. Sampai ia melihat dengan takjub dan kagum kepada firman Allah. Ia melihat di sana suatu rantai kebenaran yang sempurna. Firman yang tadinya ia anggap tidak diilhami. Kini terbuka di hadapan penglihatannya dalam keindahan dan kemuliaannya. Ia melihat bahwa satu bagian kitab suci menjelaskan bagian yang lain. Dan ketika satu bagian tertutup bagi pengertiannya, ia menemukan di bagian lain dari firman Tuhan yang menjelaskannya. Ia memandang firman Allah yang kudus dengan sukacita, dan dengan rasa hormat, dan kekaguman yang mendalam. Dan dengan cara yang sama, kita seharusnya mendekati Alkitab. Great Kontroversi, halaman 320. Dengan kemauan yang sungguh-sungguh ia mempelajari buku-buku Daniel dan Wahyu. Dengar menggunakan prinsip penafsiran yang sama seperti pada buku-buku lainnya. Dan menemukan, yang membuatnya sangat senang, bahwa lambang-lambang nubuatan dapat dipahami. Ia melihat bahwa nubuatan-nubuatan yang sebegitu jauh telah digenapi secara harfiah atau secara sesungguhnya. Sekarang, saya tidak akan membaca bagian selanjutnya, karena pada dasarnya ini adalah pengulangan dari apa yang ia katakan dalam kutipannya. Miller's Works, volume 1, halaman 20. Dalam mempelajari Alkitab, saya telah menemukan aturan yang berikut ini. Saya telah menemukan aturan-aturan berikut ini, yang sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri, dan sekarang memberikannya kepada publik melalui permintaan khusus. Setiap aturan haruslah apa? Dipelajari dengan baik sehubungan dengan apa yang dirujuk oleh kitab suci. Jika pelajar Alkitab akan mendapat manfaat darinya. Jadi, dia tidak hanya pergi dan berkata, baik, sekarang dengarkanlah aturan-aturan saya. Dia berkata, jika aturan-aturan itu akan bermanfaat bagi Anda harus mencarinya di dalam kitab suci dan mengikuti referensi kitab suci. Jika aturan-aturan itu akan bermanfaat bagi kita. Dan dia menyebut mereka sebagai pelajar-pelajar Alkitab. Ia tidak menyebut mereka murid-muridnya. Sekarang kita akan membahas satu persatu, secara singkat saja. Tidak terlalu mendalam atau akan memakan waktu semalaman, beberapa aturan yang telah dikemukakan oleh Miller. Aturan pertama mengatakan, setiap kata haruslah sesuai dengan topik yang disampaikan dalam Alkitab. Sekarang ayat pembuktiannya adalah Matius 5, ayat 18. Dan kita akan melihat beberapa di antaranya. Bahwa setiap kata harus memiliki makna yang tepat. Matius pasal 5, ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Jadi kita telah melihat bahwa hukum Taurat dan perjanjian adalah satu dan sama. Nubuatan dan hukum Taurat berjalan beriringan. Dan dikatakan, tidak ada satu iota atau satu titik pun yang akan ditiadakan sampai semuanya digenapi. Jadi, inilah mengapa kita harus mengambil setiap kata, bukan hanya mengambil satu ayat. Dan kita mengambil pengertian kita sendiri, tetapi setiap kata dalam hubungannya yang tepat. Seluruh kitab suci. Ini adalah aturan nomor 2.
Seluruh kitab suci itu penting dan dapat dipahami dengan penerapan dan pembelajaran yang tekun. Sekarang kita akan masuk ke 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3, ayat 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita membutuhkan seluruh kitab suci, bukan bagian-bagian tertentu. Bukan bagian-bagian yang hilang seperti yang kita bicarakan pada malam sebelumnya. Dengan membuang ayat-ayat yang menurut kita tidak sesuai dengan konteksnya. Dan saya tidak menceritakan kisah ini waktu yang lalu, tetapi saya akan menceritakannya sekarang. Suatu kali saya belajar dengan seorang wanita saksi Yehovah. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan bertanya kepadanya tentang beberapa perubahan dalam Alkitabnya. Jadi saya pergi untuk bertanya kepadanya tentang hal ini. Dan dia menghentikan saya, bahkan sebelum saya bertanya. Dan dia berkata, tunggu dulu. Saya ingin memastikan bahwa kita membaca Alkitab yang sama dalam konteksnya. Saya berkata, baik. Dan dia berkata, Anda tahu, kami memiliki Alkitab JW, tetapi sebenarnya itu hanyalah versi sederhana dari King James. Dan King James sebenarnya adalah yang seharusnya Anda ikuti. Jadi jika ada pertanyaan, kita bisa kembali ke King James. Dia tidak tahu apa yang akan saya tunjukkan kepadanya. Dan dia mengatakan hal itu terlebih dahulu dan saya berkata, saya tidak masalah dengan itu. King James cocok untuk saya. Jadi kemudian saya melanjutkan dengan membahas semua yang berbeda, lebih banyak dari yang saya tunjukkan tadi malam. Dan dia tidak bisa berkata-kata karena dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dan dia tidak tahu mengapa ada ayat-ayat yang hilang, dan dia tidak pernah menyadarinya. Satu hal yang tidak saya tunjukkan kemarin malam adalah ada 12 ayat dalam Yohanes, di awal pasal yang hilang begitu saja. Dimulai dari ayat 13. Dan jadi dia pergi dan dia berbicara dengan pendetanya, berbicara dengan beberapa orang lain. Dan dia kembali dan berkata, jadi masalahnya di sini adalah bahwa ini adalah teks-teks palsu dan mereka tidak dapat dibuktikan. Tidak begitu jelas. Jadi kami hanya mengeluarkan ayat-ayat itu. Jadi dia punya cara untuk menjelaskan mengapa mereka diizinkan untuk menghapus bagian-bagian Alkitab. Tetapi kita tahu bahwa kita membutuhkan seluruh kitab suci untuk penafsiran yang tepat. Nomor 3. Tidak ada yang dinyatakan di dalam kitab suci yang dapat atau akan disembunyikan dari mereka yang bertanya dengan iman, dengan tidak bimbang. Jadi, mari kita buka Ulangan. Dan saya ingin kita lebih mengenal Alkitab kita. Jadi, setiap orang yang memiliki Alkitab, jika mereka dapat membukanya. Mari kita buka kitab Ulangan. Ulangan pasal 29 dan ayat 29. Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi, hal-hal yang tersembunyi adalah apa yang tidak tertulis di sini. Hal-hal yang tertulis di sini telah dinyatakan, karena kitab ini telah dibuka. Penyingkapan terakhir dari semua pemahaman. Mari kita buka Matius. Matius 10 ayat 26. Matius pasal 10 dan ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi semua yang tersembunyi akan dinyatakan dengan benar dalam firman Allah. Yang terakhir yang akan kita lihat untuk aturan ini adalah 1 Korintus 2, ayat 10.
1 Korintus 2 dan ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh, apa? Roh-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi tidak ada yang tidak dinyatakan, yang tertulis, untuk kita pahami. Aturan nomor 4. Untuk memahami doktrin, kumpulkanlah seluruh ayat Alkitab pada subjek yang ingin Anda ketahui. Lalu biarkan setiap kata memiliki pengaruh yang tepat. Dan jika Anda menyesuaikan teori Anda, apa yang dikatakannya, tanpa apa, kontradiksi. Anda tidak mungkin salah. Ini adalah poin yang sangat penting. Karena seringkali, orang belajar Alkitab. Mereka membaca sesuatu, mereka akan membuat penafsiran. Kedengarannya bagus seperti ini. Tetapi segera setelah Anda mencoba mencocokkannya dengan sesuatu yang lain atau menggunakan referensi lain, Anda akan menyadari bahwa ada beberapa kontradiksi kecil, dan tidak mungkin ada satupun yang bertentangan dalam pemahaman kita. Jika ada satu kata yang bertentangan, maka kita memiliki masalah dengan seluruh doktrin. Tidak mungkin ada satu kata pun yang tidak pada tempatnya, karena tidak ada satu kata pun yang ditulis di sini, yang salah. Jadi beberapa buktinya di sini kita akan membaca Yesaya. Pasal 28, ayat 7-29, dan itu cukup panjang. Kita mungkin tidak akan membaca semuanya. Yesaya 28. Ayat 7-29. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak. Pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh, segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih, dan yang baru cerai susu? Sebab apa? Sebab harus ini harus itu, mesti begini mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Dan kita telah membaca ini pada malam yang lalu. Jadi kita perlu menyatukan semua ayat kitab suci. Kita juga akan membaca Lukas 27. Maaf pasal 24, ayat 27. Lukas 24, ayat 27. Dan dikatakan, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi, apakah Yesus hanya menggunakan satu ayat Alkitab saja? Ia menggunakan semua ayat Alkitab. Jadi Yesus adalah teladan kita. Dan jika Yesus adalah teladan kita, kita perlu mengambil semua ayat Alkitab tentang suatu topik. Kemudian ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi, bagaimana ia menyuruh mereka mempelajari kitab suci? Bahwa mereka harus menyatukan semua ayat Alkitab dalam satu topik tertentu. Aturan nomor 5. Kitab suci haruslah merupakan penafsirnya sendiri, karena ia adalah aturan bagi dirinya sendiri. Jika saya bergantung pada seorang guru untuk menjelaskan kepada saya, dan ia harus menebak-nebak maknanya, atau ingin memahaminya karena keyakinan sektariannya, atau karena dianggap bijaksana, maka tebakan, keinginan, keyakinan, atau kebijaksanaannya itulah yang menjadi aturan saya dan bukan Alkitab. Kita telah membicarakan hal itu pada malam sebelumnya, di mana kita lebih menghargai manusia daripada menghargai kemampuan Allah untuk menunjukkan kebenaran kepada kita. Jadi, mari kita masuk ke Mazmur. Kita hanya akan membaca satu. Mazmur 119. Mazmur 119. Dan ayat 97-105.
Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, kita harus membiarkan kitab suci menjadi guru kita, bukan orang per orang yang menjadi guru kita. Karena seperti yang kita katakan, orang-orang akan selalu mengecewakan kita. Aturan nomor 6. Bukankah sejauh ini masuk akal? Mereka tidak rumit, mereka sederhana. Mereka berdasarkan Alkitab. Allah telah menyatakan hal-hal yang akan datang melalui penglihatan-penglihatan dalam bentuk kiasan dan perumpamaan. Dan dengan cara ini, hal-hal yang sama seringkali dinyatakan berulang-ulang. Dengan penglihatan yang berbeda, atau dengan kiasan dan perumpamaan yang berbeda. Jika Anda ingin memahaminya, Anda harus menggabungkan semuanya menjadi satu. Jadi untuk ini, kita akan buka Hosea pasal 12, ayat 10. Hosea 12 dan ayat 10. Hosea, pasal 12. Dan ayat 10. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan. Dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Jadi ada banyak penglihatan. Lalu kita memiliki contoh-contoh kita. Mari kita pergi ke Daniel. Kita tidak perlu membukanya, tetapi ketika kita melihat Daniel 2, di mana kita memiliki patung emas, perak, dan perunggu. Kita memiliki Daniel 7, kita memiliki Daniel 8. Kemudian kita memiliki Wahyu 13 dan semua penglihatan yang berbeda. Dan jika kita menginginkan gambaran yang utuh dan lengkap tentang apa yang sedang terjadi, kita perlu memahami semuanya dalam konteksnya dan menggabungkannya. Nomor 7. Penglihatan selalu disebutkan seperti itu. 2 Korintus 12, ayat 1. Yang satu ini mungkin terlihat sedikit lucu untuk disebutkan. Tetapi sebenarnya sangat penting. 2 Korintus, pasal 12 dan ayat 1. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pertanyaan-pertanyaan yang kuterima dari Tuhan. Jadi, marilah kita buka kitab Daniel sekarang. Daniel, pasal 7. Daniel, pasal 7, ayat 1 dan 2. Ini adalah poin yang penting. Kita membaca sekilas dengan sangat cepat. Tetapi penting bagi kita untuk mengetahui bahwa penglihatan sebenarnya disebutkan seperti itu karena kadang-kadang kita menerapkan sesuatu pada apa yang kita pikir sebagai penglihatan, padahal itu bukan penglihatan. Hal-hal yang merupakan nubuatan yang tidak dimaksudkan seperti itu. Daniel 7, ayat 1 dan 2. Pada tahun pertama pemerintahan Belsiazar, Raja Babel. Bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel, demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Jadi, di sini dia menjelaskan. Dia tidak hanya mengatakan pikirannya sendiri. Ini adalah penglihatan yang dia dapatkan. Dan di mana-mana di dalam Alkitab, ketika ada penglihatan, sang nabi berkata bahwa ia sedang mendapat penglihatan. Oleh karena itu, kita dapat membedakan apa yang perlu kita baca sebagai simbol-simbol, dan apa yang tidak perlu kita baca sebagai simbol-simbol.
Simbol-simbol selalu memiliki arti kiasan yang masuk akal. Dan banyak digunakan dalam nubuatan untuk mewakili masa depan, waktu, dan peristiwa. Seperti gunung, yang berarti pemerintah, binatang, yang berarti kerajaan. Air, yang berarti manusia, hari, yang berarti tahun. Dan mari kita lanjutkan ke sana. Karena banyak dari kita yang mengetahui hal ini, tetapi ketika ditanya langsung, kita tidak tahu di mana letaknya di dalam Alkitab. Jadi, jika kita lihat ke sana, hal ini akan menolong kita untuk mengingatnya. Jadi, mari kita buka Daniel 2, ayat 35. Daniel 2 dan ayat 35. Semakin banyak kita berlatih, semakin sering kita mengulang, semakin kita melatih kemampuan kita dalam Alkitab, semakin baik Alkitab melekat dalam pikiran kita. Maka dengan sekaligus diremukannyalah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Sekarang mari kita lanjutkan ke ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi, di sini kita melihat contoh bahwa logam dan gunung-gunung ini melambangkan kerajaan-kerajaan. Sekarang mari kita kembali ke Daniel 7. Daniel 7 dan ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Lalu mari kita lanjutkan ke ayat 17. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Jadi, di sini kita melihat binatang-binatang dalam nubuatan, simbol-simbol ini melambangkan raja-raja dan kerajaan-kerajaan. Sekarang mari kita masuk ke Wahyu 17. Wahyu 17 dan ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu. Dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Sekarang mari kita lanjutkan ke ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi, jika Anda bertanya-tanya di mana air itu dijelaskan, itu ada di Wahyu 17. Yang terakhir, Yehezkiel. Yehezkiel 4, ayat 6. Yehezkiel berada sebelum kitab Daniel. Yehezkiel pasal 4, ayat 6. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu. Dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi, di sini kita memiliki prinsip 1 hari untuk 1 tahun dijelaskan. Aturan nomor 9. Perumpamaan digunakan sebagai perbandingan untuk mengilustrasikan pokok bahasan. Dan harus dijelaskan dengan cara yang sama seperti gambaran menurut pokok bahasan dan Alkitab. Mari kita buka Markus 4, ayat 13. Markus 4 dan ayat 13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Maka ia berkata kepada mereka, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti, jika perumpamaan ini saja kamu tidak mengerti? Bagaimana mungkin kamu mengerti semua perumpamaan yang lain? Jadi semua perumpamaan ini memiliki gambaran yang sama. Perumpamaan-perumpamaan itu bukanlah peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi. Perumpamaan-perumpamaan ini adalah cerita, perumpamaan-perumpamaan itu adalah contoh. Dan kita perlu memahami tokoh-tokohnya dan apa yang mereka wakili. Aturan nomor 10. Simbol terkadang memiliki 2 atau lebih arti yang berbeda karena hari digunakan dalam arti kiasan. Untuk mewakili 3 periode waktu yang berbeda.
Yaitu pertama, yang tidak terbatas. Kedua, yang pasti. 1 hari untuk 1 tahun. Kita baru saja membaca Yehezkiel 4, ayat 6. Dan ketiga adalah 1 hari untuk 1000 tahun. Konstruksi yang tepat akan selaras dengan Alkitab dan masuk akal. Konstruksi yang lain tidak demikian. Jadi, ketika kita membaca Alkitab, ada kalanya Anda dapat menemukan sebuah simbol yang berarti lebih dari satu hal. Jadi sebagai contoh, seseorang di dalam Alkitab, berjalan-jalan seperti singa yang mengaum. Dan siapakah yang dilambangkan dengan hal itu? Iblis. Setan. Tetapi kemudian kita memiliki singa dari suku Yehuda, siapakah dia? Yesus. Benar-benar berlawanan. Namun yang harus kita pahami adalah konteksnya. Jadi kita tidak boleh salah mengartikan pokok bahasan atau konteks di mana kita menggunakan simbol-simbol ini. Jadi untuk nubuatan, kita menggunakan 1 hari untuk 1 tahun. Ketika kita berbicara tentang konsep sejarah bumi. 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun. Jadi seperti 6 hari penciptaan, maka Allah beristirahat pada hari ke-7. Kita memiliki 6000 tahun masa percobaan di bumi ini, dan kemudian sisanya 1000 tahun. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita menggunakan konteks yang tepat. Nomor 11. Jika sebuah kata masuk akal sebagaimana adanya, ini adalah poin yang sangat penting. Dan kata itu apa? Tidak menyimpang dari hukum alam yang sederhana. Maka kata tersebut harus dipahami secara harfiah, jika tidak, secara kiasan. Jadi apa artinya? Mari kita buka Wahyu 12. Wahyu pasal 12, ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Jadi, apakah ini sesuatu yang benar-benar terjadi? Di mana seorang wanita memiliki 12 bintang dan dia berdiri di bulan? Maksud saya, Lester di dalam pesawat ruang angkasa atau semacamnya? Saya tidak yakin, tapi ini menyimpang dari hukum alam yang sederhana. Sekarang mari kita buka Wahyu 17. Kita baru saja membukanya. Wahyu 17, ayat 3-7. Kita tidak akan membaca semuanya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Jadi, apakah ini binatang yang wajar dan normal yang kita lihat? Tidak, ini menyimpang dari hukum alam. Yang berarti bahwa kata ini tidak boleh dipahami secara harfiah, secara tertulis, tetapi untuk dipahami sebagai simbol yang tertulis. Tapi seperti yang dia katakan, jika tidak menyimpang dari hukum alam, kita tidak boleh mengartikannya dengan simbol-simbol karena ia ditulis dalam konteksnya yang alamiah dan harfiah. Jadi, jika kita membaca Perjanjian Lama, bahkan terkadang kita melihat hal-hal yang bagi kita sedikit tidak wajar, seperti terbelahnya Laut Merah. Kita tidak membacanya sebagai sebuah gambaran. Itu bukan interpretasi. Itu adalah hal yang harfiah yang terjadi, bahkan ketika kita membaca Daniel atau Wahyu. Jika sesuatu dikatakan secara harfiah, maka hal itu harus dipahami secara harfiah, kecuali jika hal itu melanggar hukum alam. Aturan nomor 12. Untuk mengetahui arti dari suatu kata, telusuri kata tersebut dalam Alkitab Anda, dan ketika Anda menemukan penjelasannya, gantilah penjelasan tersebut dengan kata yang digunakan. Dan jika itu masuk akal, Anda tidak perlu mencari lagi. Jika tidak, lihat lagi. Jadi ini hanyalah aturan akal sehat sederhana bahwa begitu kita menemukan simbol tersebut, kita harus menggantinya. Dan jika ini sesuai dengan konteks dari keseluruhan pokok bahasan, dengan semua aturan lain yang kita baca, maka kita tahu bahwa kita tidak perlu mencari lagi. Aturan nomor 13. Untuk mengetahui apakah kita memiliki peristiwa sejarah yang benar untuk penggenapan nubuatan. Jika Anda menemukan setiap kata dari nubuatan setelah simbol-simbol dipahami, jadi itu berarti kita mengambil ayat-ayat kita
Kita mengganti semua simbol-simbol, yang mana yang kita ketahui penafsirannya. Dan jika secara harfiah digenapi sekarang, maka Anda dapat mengetahui bahwa sejarah Anda adalah peristiwa yang benar. Tetapi jika satu kata tidak memiliki penggenapan, maka Anda harus mencari peristiwa lain, atau menunggu perkembangannya di masa depan. Sebab Allah menjaga supaya sejarah dan nubuatan sesuai. Supaya anak-anak Allah yang sungguh-sungguh percaya tidak akan pernah dipermalukan. Mari kita kembali ke Wahyu 17 dan ayat 17. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan saya sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Jadi, apakah kerajaan-kerajaan ini bertindak menurut kehendak mereka sendiri, atau bertindak menurut kehendak Allah? Mereka bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, segala sesuatu dari penafsiran kita haruslah sejalan dengan sempurna. Atau ada masalah dengan penafsiran kita? Bukan dengan Alkitab, bukan dengan peristiwanya. Bisa jadi peristiwanya, karena kita salah memahami peristiwanya. Tapi kita harus pergi dan memeriksanya lagi. Sekarang untuk aturan yang paling penting. Aturan nomor 14. Aturan yang paling penting dari semuanya adalah Anda harus memiliki iman. Ini haruslah sebuah iman yang membutuhkan pengorbanan. Dan jika dicoba, akan meninggalkan benda yang paling disayangi di bumi. Dunia dan segala keinginannya. Karakter, kehidupan, pekerjaan, teman, rumah, kenyamanan dan penghargaan duniawi. Jika salah satu dari hal-hal ini menghalangi kita untuk mempercayai bagian manapun dari firman Allah, maka hal itu menunjukkan bahwa iman kita sia-sia. Kita juga tidak akan pernah bisa percaya selama salah satu dari motif-motif ini masih bersembunyi di dalam hati kita. Kita harus percaya bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan kita dapat memiliki keyakinan bahwa Dia yang memperhatikan kejatuhan burung pipit dan menghitung rambut di kepala kita, akan menjaga penerjemahan dari firman-Nya sendiri. Dan memasang penghalang di sekelilingnya dan mencegah mereka yang dengan tulus percaya kepada Allah. Dan menaruh kepercayaan yang implisit kepada firman-Nya, agar tidak menyimpang jauh dari kebenaran. Jadi kita harus memiliki iman. Kita harus percaya bahwa kita dapat mempelajari Alkitab dan menghampiri Allah untuk memohon hikmat-Nya. Kita tidak membutuhkan pendeta, kita tidak membutuhkan pengkhotbah, kita tidak membutuhkan guru pelajaran. Semua hal itu tidak buruk, saya tidak mengatakan bahwa itu buruk, tetapi kita tidak boleh bergantung pada hal-hal itu untuk iman kita. Kita harus dapat menguraikan nubuatan-nubuatan, doktrin kita, apa yang kita pahami sebagai kebenaran, secara pribadi. Dan percaya bahwa Allah akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Sekarang mari kita lihat konsep yang disebut fondasi-fondasi dari tonggak-tonggak sejarah. Kita mungkin pernah mendengar istilah ini sebelumnya, dasar-dasar iman kita. Kita perlu memperbaiki pelanggaran ini. Tonggak-tonggak sejarah, semua hal ini, kebenaran-kebenaran yang kita bicarakan, tetapi apa yang sebenarnya didefinisikan di dalamnya. Yesaya 58, ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan, yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Allah tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Bukti-bukti kitab suci disalahgunakan jika dipaksakan untuk bersaksi tentang sesuatu yang tidak benar. Yang lain, dan yang lain lagi akan muncul dan membawa terang yang seharusnya besar dan membuat pernyataan mereka. Tapi kita tetap berpegang teguh pada apa? Tonggak-tonggak sejarah yang lama. Jadi, apakah Anda tidak ingin tahu apa saja tonggak-tonggak sejarah itu? Saya diperintahkan untuk mengatakan bahwa kata-kata ini dapat kita gunakan sebagaimana mestinya untuk saat ini. Karena waktunya telah tiba ketika dosa harus disebut dengan nama yang tepat. Kita dihalangi dalam pekerjaan kita oleh orang-orang yang tidak bertobat, yang mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Mereka ingin menjadi pencetus teori-teori baru yang mereka ajukan,
dan mengklaim bahwa teori-teori itu adalah kebenaran. Tetapi jika teori-teori itu diterima, maka teori-teori itu akan membawa kepada penyangkalan terhadap kebenaran yang sudah ada di masa lalu. 50 tahun yang telah Allah berikan kepada umatnya, yang dibuktikan dengan demonstrasi Roh Kudus. Jadi dia berdiri di atas tonggak-tonggak sejarah yang benar. Dan ada orang-orang yang akan datang dan mereka akan memiliki semua kitab suci Alkitab. Dan mereka akan datang dengan teori-teori baru, tonggak-tonggak sejarah yang baru. Dan mereka akan mengembalikan apa yang telah rusak, tetapi mereka akan membangunnya kembali dengan batu-batu bata yang baru. Ini akan menjadi batu bata yang berbeda, fondasi yang berbeda, dan pada akhirnya akan menjadi teologi yang sama sekali berbeda. Hendaklah semua orang waspada terhadap apa yang menjadi karakter pekerjaan mereka. Mereka lebih baik jatuh ke dalam garis demi jiwa mereka sendiri dan demi jiwa-jiwa orang lain. Jikalau kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah terang, maka darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Tidaklah pantas bagi siapapun untuk memulai suatu jalur baru dengan menggunakan kitab suci untuk mendukung serangkaian kesalahan, yang membawa pikiran ke dalam kebingungan, menjauh dari kebenaran yang seharusnya tidak terhapuskan. Terkesan dalam pikiran umat Allah sehingga mereka dapat berpegang teguh pada iman. Naskah terbitan 760, halaman 19 dan 20. Tidak pernah ada waktu ketika musuh bekerja dengan sangat halus seperti saat ini. Dan kita perlu menyadari bahwa kita sekarang harus sepenuhnya siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang di jalan kemurtadan. Firman Allah menyatakan bahwa beberapa orang akan murtad dari iman, karena mendengarkan roh-roh yang menggoda dan ajaran-ajaran setan. Akan ada orang-orang yang datang dengan Alkitab King James mereka yang membawa ide-ide baru mengenai nubuatan. Ide-ide baru mengenai segala bentuk doktrin. Dan mereka akan datang dan berkata, "Hei, saya memiliki 50 halaman pelajaran tentang ini yang penuh dengan ayat-ayat Alkitab dan kutipan-kutipan dari Ellen White." Tetapi itu akan penuh dengan kesalahan dan kontradiksi dan kita harus lelah dengan hal ini. Kita harus waspada bahwa orang-orang ini akan datang dan bahwa mereka telah mengindahkan roh-roh yang menggoda. Mereka bahkan mungkin tidak menyadarinya. Mungkin saja mereka hanya ingin diangkat. Mereka ingin menjadi pencetus ide-ide baru, seperti yang dia katakan, bahwa mereka dipuji, dipandang sebagai pemimpin besar dalam kebenaran masa kini. Peringatan telah datang. Tidak ada yang akan diizinkan masuk yang akan mengganggu fondasi iman yang telah kita bangun sejak pekabaran datang pada tahun 1840, 1843 dan 1844. Dan beberapa hari yang lalu saya berkata untuk mengawasi tahun-tahun ini karena tahun-tahun ini sangat kritis. Ini adalah tahun-tahun fondasi yang meletakkan dasar bagi keyakinan kita. Saya berada di dalam pekabaran ini dan sejak saya berdiri di hadapan dunia, sesuai dengan terang yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak mengusulkan untuk melepaskan kaki kita dari panggung yang telah diletakkan. Hari demi hari kami mencari Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh, mencari terang. Apakah kamu mengira bahwa saya dapat melepaskan terang yang telah Allah berikan kepada saya? Ia harus menjadi seperti batu karang sepanjang zaman. Ia telah menuntun saya sejak diberikan. Saudara-saudari, Allah hidup dan memerintah dan bekerja. Hari ini tangannya memegang kemudi, dan dalam pemeliharaannya, ia memutar roda sesuai dengan kehendaknya. Janganlah manusia mengikatkan diri mereka pada dokumen-dokumen yang mengatakan apa yang akan mereka lakukan dan apa yang tidak akan mereka lakukan. Hendaklah mereka mengikatkan diri mereka kepada Tuhan, Allah semesta alam. Maka terang surga akan bersinar ke dalam bait jiwa dan kita akan melihat keselamatan dari Allah. Pesan-pesan dari tahun 1842 sampai 44 adalah pesan-pesan yang membawa kita keluar dari gereja-gereja lain.
Pesan yang memisahkan kita dari Wahyu 14. Pesan malaikat kedua untuk menjadi Babel telah jatuh dan kita tidak boleh mengganggu pesan-pesan ini, katanya. Nasihat kepada para penulis dan editor, halaman 30. Di Minneapolis, Allah memberikan permata kebenaran yang berharga kepada umatnya dalam suasana yang baru. Terang dari surga ini oleh sebagian orang ditolak dengan segala sikap keras kepala yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi dalam menolak Kristus. Dan ada banyak pembicaraan tentang berdiri di dekat tugu-tugu tua. Tapi ada bukti bahwa mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan tonggak-tonggak sejarah itu. Dan itulah masalah kita. Kita bahkan tidak tahu apa itu tonggak-tonggak sejarah. Berlalunya waktu pada tahun 1844 adalah periode peristiwa-peristiwa besar yang membuka mata kita yang tercengang akan penyucian bait suci yang terjadi di surga dan yang menentukan hubungannya dengan umat Allah di bumi. Juga pekabaran malaikat pertama dan kedua dan malaikat ketiga yang membentangkan panji-panji yang bertuliskan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Salah satu tonggak sejarah dalam pekabaran ini adalah bait Allah yang dilihat oleh umatnya yang mengasihi Dia di surga, dan tabut yang berisi hukum Allah. Terang hari Sabat, dari hukum yang keempat, memancarkan sinarnya yang kuat di jalan para pelanggar hukum Allah. Ketidakkekalan orang fasik adalah tonggak sejarah yang selalu dibicarakan oleh Scotty Meyer kepada kita setiap pagi, bahwa spiritualisme, roh-roh ini seperti katak yang masuk. Dan mereka bahkan mencoba masuk ke dalam gereja dan merayap ke dalam kehidupan orang-orang. Ketidakkekalan jiwa adalah sebuah tonggak sejarah. Saya tidak bisa menyebut apa-apa lagi yang bisa saya sebut sebagai tonggak-tonggak sejarah. Semua seruan tentang mengubah tonggak sejarah adalah hayalan. Sekarang kita juga harus memahami konteks apa dan kapan dia berbicara. Karena saya yakin ada banyak dari hal tersebut yang bahkan sedang dirobohkan saat ini. Ketika kuasa Allah bersaksi tentang apa itu kebenaran, maka kebenaran itu akan bertahan selamanya sebagai kebenaran. Tidak ada anggapan yang bertentangan dengan terang yang telah diberikan Tuhan yang boleh diterima. Jadi, ketika terang telah diberikan dan dinyatakan sebagai kebenaran, haruskah kita, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, mengatakan, ya, Anda tahu. Ellen White bukanlah seorang sejarawan. Anda tahu, William Miller, ia hanyalah seorang petani. Dan mulai membantah dan mempertanyakan hal-hal yang kita tahu benar dan kokoh. Orang-orang akan muncul dengan penafsiran-penafsiran kitab suci yang bagi mereka adalah kebenaran. Tetapi sebenarnya bukan kebenaran. Kebenaran, untuk saat ini, telah Allah berikan kepada kita, sebagai fondasi bagi iman kita. Dia sendiri telah mengajarkan kepada kita apa itu kebenaran. Seseorang akan muncul dan yang lain lagi dengan terang baru, yang bertentangan dengan terang yang telah Allah berikan di bawah penyertaan Roh Kudus-Nya. Beberapa orang yang masih hidup telah melewati pengalaman yang diperoleh dalam penegakan kebenaran ini. Allah dengan penuh kasih karunia telah mengaruniakan kepada mereka untuk mengulangi dan mengulangi sampai akhir hidup mereka. Pengalaman yang telah mereka lewati, seperti yang dilakukan oleh Rasul Yohanes, sampai akhir hayatnya. Semua pembawa standar yang telah gugur dalam kematian harus berbicara melalui pencetakan ulang tulisan-tulisan mereka. Saya diperintahkan agar suara mereka didengar. Mereka harus memberikan kesaksian mereka tentang apa yang merupakan kebenaran untuk saat ini. Jadi apakah kebenaran kita sekarang? Apakah ini kebenaran yang baru, atau kebenaran yang telah diberikan kepada kita sejak tahun 1842, 1843 dan 1844? Itu tidak berubah. Ini adalah kebenaran yang sama. Apakah Alkitab berubah? Alkitab tidak berubah. Jika orang menyangkal kebenaran yang diberikan pada tahun-tahun 1842 sampai tahun 1844, itu seharusnya menjadi tanda bahaya bagi kita. Kita harus segera mempertanyakan roh apa yang mendorongnya. Dan tidak masalah jika mereka memiliki kutipan-kutipan Alkitab yang panjang,
kutipan-kutipan Ellen White yang diambil di luar konteks. Jika itu bertentangan dengan hal-hal yang kita ketahui telah menjadi dasar dari Adventisme, yang telah membawa kita keluar dari gereja-gereja lain, yang memberikan kita pekabaran khusus yang harus diberikan kepada dunia, kita harus curiga. Kita tidak boleh menerima kata-kata yang datang dengan pekabaran yang bertentangan dengan poin-poin khusus dari iman kita. Mereka mengumpulkan banyak sekali ayat Alkitab dan menumpuknya sebagai bukti untuk mendukung teori-teori yang mereka yakini. Hal ini telah dilakukan berulang-ulang selama 50 tahun terakhir. Dan meskipun kitab suci adalah firman Allah dan harus dihormati, penerapannya, jika penerapan tersebut harus dihormati, penerapannya jika menggeser satu pilar dari fondasi yang telah ditopang oleh Allah selama 50 tahun ini adalah kesalahan besar. Orang yang membuat penerapan seperti itu tidak mengetahui penyertaan yang luar biasa dari Roh Kudus. Bahwa Allah telah memberikan kuasa dan kekuatan kepada pekabaran-pekabaran masa lalu yang telah datang kepada umat Allah. Mereka tidak mengerti pekabaran-pekabaran yang telah diberikan. Mereka bahkan tidak mengerti Advent. Review and Herald, tanggal 19 Januari tahun 1905. Kita memiliki, seperti halnya Yohanes, sebuah pekabaran yang harus kita sampaikan tentang apa yang telah kita lihat dan kita dengar. Allah tidak memberikan kepada kita pekabaran yang baru. Kita harus memberitakan pekabaran bahwa ketika tahun 1843 dan 1844 membawa kita keluar dari gereja-gereja lain, kita membutuhkan Roh Kudus untuk menyalakan di dalam hati kita semangat dan kesungguhan, yang saat itu terlihat di antara umat Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa masih ada beberapa orang yang masih hidup yang dapat mengingat hari-hari itu dan yang tahu apa yang mereka bicarakan. Sayangnya, orang-orang itu sudah lama tiada. Dan inilah mengapa kita begitu keluar jalur. Tidak butuh waktu lama. Dahulu, beberapa perintis ini, orang-orang yang benar-benar tahu cara belajar, yang benar-benar mengetahui nubuatan dan menguraikan segala sesuatu dan belajar sendiri. Mereka akan duduk berjam-jam seperti yang Anda dengar tentang William Miller, selama 2 tahun, ia memulai dari kitab Kejadian. Dan ia meneliti kata demi kata. Dengan konkordansi, sampai semuanya masuk akal dan tidak ada pertentangan. Namun sayangnya, kita bahkan tidak tahu apa pekabaran di tahun 1842 sampai tahun 1844. Kita perlu kembali kepada Alkitab kita, dan kita perlu memulihkan jalur-jalur yang lama ini. 22 Letters and Manuscript, halaman 125, tahun 1907. Tuhan memerintahkan kita untuk memberikan waktu dan kekuatan kita kepada pekerjaan pekabaran Injil kepada orang-orang. Pekabaran-pekabaran yang menggugah hati para pria dan wanita pada tahun 1843 dan 1844. Selama lebih dari setengah abad, berbagai pokok kebenaran masa kini telah dipertanyakan dan ditentang. Teori-teori baru telah dikemukakan sebagai kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran. Dan Roh Allah telah menyatakan kesesatannya. Jadi, bagaimana mungkin kita tidak mengetahui hal ini? Semua kesalahan ini akan datang dan dia mengatakan bahwa mereka akan datang, jadi kita harus menghadapinya. Itulah sebabnya mengapa lebih dari sebelumnya, kita perlu mengetahui sendiri dan mampu membedah firman Tuhan secara mandiri. Ketika pilar-pilar utama iman kita telah dipaparkan, Roh Kudus telah memberikan kesaksian tentangnya. Dan khususnya, hal ini berkaitan dengan kebenaran-kebenaran mengenai pertanyaan tentang bait suci. Berulang kali, Roh Kudus dengan cara yang nyata mendukung pemberitaan doktrin ini. Tetapi hari ini, seperti di masa lalu, beberapa orang akan dituntun untuk membentuk teori-teori baru. Dan menyangkal kebenaran-kebenaran yang telah disetujui oleh Roh Allah. Setelah berlalunya waktu pada tahun 1844, mereka menerima terang dan berjalan di dalam terang. Dan ketika orang-orang yang mengaku memiliki terang baru datang dengan pekabaran-pekabaran mereka yang luar biasa mengenai berbagai hal dalam kitab suci, kami memiliki, melalui gerakan Roh Kudus yang memberi kesaksian, tepat pada titik yang menghentikan pengaruhnya. Jika kita adalah utusan-utusan yang ditunjuk Tuhan, kita tidak boleh memunculkan ide-ide dan teori-teori baru.
yang bertentangan dengan pesan yang telah Allah berikan melalui hamba-hambanya sejak tahun 1844. Pada waktu itu, banyak orang mencari Tuhan dengan hati dan jiwa dan suara. Orang-orang yang dibangkitkan Allah adalah para penyelidik kitab suci yang tekun. Dan mereka yang sekarang ini mengaku memiliki terang dan yang bertentangan dengan ajaran para utusan Allah yang dipilih. Yang bekerja di bawah tuntunan Roh Kudus. Mereka yang membuat teori-teori baru yang menghilangkan pilar-pilar iman kita tidak melakukan kehendak Allah. Tetapi mereka membawa kekeliruan-kekeliruan yang mereka ciptakan sendiri, yang jika diterima akan menjauhkan gereja dari jangkar kebenaran, dan membuat mereka terombang-ambing, hanyut ke tempat di mana mereka akan menerima ajaran-ajaran sesat yang mungkin muncul. Jika orang mengatakan bahwa pekabaran-pekabaran pada tahun 1842 sampai 1844 adalah suatu kesalahan, disalah-tafsirkan, maka di sini Ellen White mengatakan bahwa orang-orang itu tidak berbicara sesuai dengan Roh Allah. Ia berkata bahwa William Miller dikunjungi oleh malaikat untuk membuka nubuatan-nubuatan ini. Bahwa orang-orang pada zamannya, bukan hanya William Miller, adalah murid-murid yang tekun dalam mempelajari Alkitab. Sekarang, kita telah membahas beberapa aturan. Kita telah menyebutkan bahwa ada kebenaran yang ada di tahun 1842 sampai 1844 yang telah dipahami. Dan sekarang saya ingin melanjutkan dan saya akan mencoba dan membuatnya tidak terlalu lama, karena kita sudah belajar sekitar 58 menit. Sebuah pelajaran Alkitab kuno untuk memberikan kita contoh praktis kehidupan nyata tentang bagaimana kita menempatkan semua aturan-aturan ini bersama-sama. Dan kita akan melakukannya dalam Wahyu 9. Karena Wahyu 9 sangat disalahpahami. Dan telah menjadi sangat penting dalam beberapa waktu terakhir ini. Ada banyak pengkhotbah, banyak penginjil yang berbicara tentang Wahyu 9. Dan sayangnya, itu bukanlah apa yang telah ditetapkan di jalan yang lama. Ini bukanlah apa yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu prinsip dasar. Jadi mari kita masuk ke Wahyu 9. Dan saya ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Jadi Wahyu 9, jika Anda tidak tahu, adalah sangkakala kelima dan keenam. Jadi Wahyu 8 adalah 4 sangkakala yang pertama. Dan kemudian Wahyu 9 meneruskan sangkakala kelima dan keenam. Jadi sangkakala kelima dan keenam adalah apa yang akan kita bicarakan malam ini, karena kita tidak punya waktu untuk membahas semua sangkakala. Tetapi kita akan melakukan beberapa seri rekaman nanti. Melalui semua tonggak sejarah yang berbeda dan semua jalan yang berbeda, apa yang Ellen White bicarakan. Dan menguraikannya secara sistematis, satu persatu. Tetapi mari kita ambil satu bagian saja. Bagian dari Wahyu pasal 9. Agar kita dapat mengerti, ingatkan Anda bahwa salah satu aturannya adalah bahwa kita harus memahami pokok bahasan dan konteks yang tepat dari apa yang kita baca. Jadi, mari kita lihat dua ayat terakhir, karena ini memberi kita konteks untuk seluruh pasal 8 dan 9. Tetapi manusia lain, jadi ini adalah Wahyu 9, ayat 20 dan 21. Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh, apa? Malapetaka itu. Jadi, sangkakala-sangkakala itu adalah malapetaka. Dan dari manakah malapetaka itu berasal? Dari Tuhan. Benar. Penghakiman mereka atas orang fasik. Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Ayat 21. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Jadi, ini terdengar seperti sebuah gambaran yang sempurna dari siapa? Tentang kekuasaan kepausan. Jadi kita memiliki ini, kuasa kepausan ini, bahwa malapetaka akan menimpanya. Ketujuh sangkakala malapetaka ini. Karena mereka tidak bertobat.
Dan hal itu muncul di gereja Tiatira dalam pasal 3 Kitab Wahyu, di mana dikatakan bahwa mereka tidak bertobat. Yang menarik dan yang menakjubkan adalah bahwa Allah memberikan kepada Babel atau kepausan banyak sekali kesempatan untuk bertobat dari apa yang telah mereka lakukan. Allah sangat berbelas kasihan. Sangkakala-sangkakala ini sebenarnya adalah seruan belas kasihan untuk memohon agar mereka mengubah cara hidup mereka. Tetapi dikatakan bahwa setelah itu, mereka tetap tidak bertobat. Jadi, inilah dua pandangan utama tentang sangkakala. Jadi di bagian atas, Anda dapat melihat tertulis 1, 2, 3, 4, dan yang 5 dan 6 berhubungan dengan celaka, malapetaka. Jadi ketika kita membaca, tertulis sangkakala kelima, celaka pertama, sangkakala keenam, celaka kedua. Celaka itu seperti lebih dari hal itu membuatnya lebih kuat. Jadi, kita memiliki pandangan lama ada di bagian atas. Dan kita memiliki tanggal-tanggal yang sesuai. Dan kita memiliki pandangan baru, yang ada di bagian bawah dan tanggal-tanggal yang sesuai. Jadi saya ingin Anda memperhatikan sesuatu. Jadi apa yang baru saja kita baca adalah malapetaka yang menimpa siapa? Kepausan. Jadi jika kita melihat pandangan lama, kita memiliki invasi Gothik ke Alerik, yang terjadi menyerang Roma. Kita memiliki kaum Vandals, yang terjadi menyerang Roma, Attila, bangsa Han, yang melawan Roma. Odoacer dan Belisarius, berperang melawan Roma, atau mereka menyerang Roma. Invasi Nikomedia, menyerang Roma, Deakoses naik tahta. Ini semua adalah hal-hal yang terjadi, yang menyerang Roma, yang sebenarnya melukai kekuasaan kepausan. Dan sebenarnya membantu penganiayaan terhadap umat Allah selama 1260 tahun. Karena ketika mereka berusaha menganiaya umat Allah, maka mereka diperangi dari pihak lain. Kemudian kita memiliki pemahaman yang baru. Yang pertama adalah kejatuhan Yerusalem. Sekarang, saya tidak yakin bagaimana hal itu benar-benar menjadi celaka bagi kepausan karena merekalah yang berperang. Lalu kita memiliki kejatuhan Roma. Kemudian kita memiliki gereja yang tercemar, yang tidak berada di bawah kepausan. Lalu kita memiliki kekuasaan kepausan, yang merupakan kebalikan dari celaka pada kepausan. Kemudian kita memiliki revolusi Perancis, pengelompokan orang benar dan orang jahat dan penutupan masa percobaan, kerajaan yang kekal. Sekarang, jika Anda melihat tanggal-tanggal tersebut, ketika kita mengatakan bahwa kita didasarkan pada rangkaian sejarah, itu berarti sebuah peristiwa terjadi. Dan kemudian peristiwa berikutnya terjadi dan peristiwa berikutnya terjadi. Tapi di sini kita memiliki peristiwa yang tumpang tindih yang aneh yang maju mundur. Yang seharusnya membuat kita memperhatikan hal ini. Jadi sangkakala pertama adalah tahun 34 sampai 70, lalu kedua tahun 300 sampai 476. Namun, entah bagaimana yang ketiga, kita kembali ke tahun 313, dan kemudian kita ke tahun 1798, 1798, 1798. Jadi, tidak ada alur yang jelas tentang bagaimana kita melihat bahwa kita harus menstrukturkan pembelajaran kita. Dan aturan-aturan untuk menafsirkan nubuatan. Sekarang mari kita masuk ke Wahyu 9. Dan kita akan membaca ayat 1-5. Kita tidak punya waktu untuk menguraikan secara menyeluruh setiap poin ini. Tetapi kita akan mengambil beberapa poin, dan Anda akan melihat dengan cepat bahwa hal ini tidak serumit yang Anda bayangkan. Wahyu, pasal 9, ayat 1-5. Pertama kali Anda membacanya, akan membingungkan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Melainkan hanya, apa? Manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apabila ia menyengat manusia. Jadi kita memiliki beberapa elemen di sini. Sekarang, saya tidak memiliki semua referensi di layar yang berkorelasi dengan penelitian ini, tapi ada beberapa di sana.
Jadi kita memiliki bintang, kita memiliki kunci jurang maut. Kita memiliki asap dari tungku besar, matahari dan angkasa yang gelap. Kita memiliki kegelapan, belalang. Jangan merusakkan rumput-rumput, hanya orang-orang yang tidak memiliki meterai. Dan kemudian kita mendapati siksaan selama 5 bulan. Jadi, apa yang kita pelajari dalam nubuatan adalah 1 hari sama dengan 1 tahun. Dan ini jelas merupakan kiasan, karena ini melanggar semua hukum alam. Ada jurang maut di mana ada asap, dan kemudian dari asap itu keluar belalang. Belalang-belalang itu seperti kalajengking, dan mereka tidak merusakkan rumput. Tetapi sebenarnya, Alkitab memberikan sedikit definisi di sini, di ayat 4. Dikatakan, jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia. Jadi, apakah rumput dan pohon-pohon itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Tetapi mereka harus disiksa selama 5 bulan. Jadi, kita langsung melihat bahwa sebenarnya ada nubuatan tentang waktu di dalam Wahyu 9. Berapa banyak orang yang tahu bahwa ada nubuatan waktu di dalam Wahyu 9? Baik, beberapa orang. Bagus. 150 hari. Dan 1 hari sama dengan 1 tahun, berarti 150 hari sama dengan 150 tahun. Kita akan fokus pada satu poin penting. Karena kita tidak punya waktu untuk membahas semuanya. Tetapi kita akan menjawab satu pertanyaan, yaitu apakah belalang ini? Mereka adalah pemain kunci utama di sini. Mereka muncul pada sangkakala ke-5 dan sangkakala ke-6. Dan kita akan membahasnya, dan kita akan mencari tahu apa yang dilambangkan oleh belalang-belalang ini. Mari kita buka Amsal. Amsal 30, ayat 27. Amsal 30, ayat 27. Dan saya ingin menunjukkan sesuatu ketika kita menyebutkan bahwa ada nubuatan waktu di sini. Dalam pandangan baru, tidak ada nubuatan waktu di sini. Mereka mengabaikannya sama sekali. 5 bulan tidak berarti apa-apa. Amsal 30 dan ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja. Namun semuanya berbaris dengan teratur. Jadi belalang-belalang ini tidak memiliki raja. Sekarang, ketika Anda berpikir tentang belalang dalam Alkitab, apa yang pertama kali Anda pikirkan mengenai belalang? Baik. Tulah-tulah di Mesir. Jadi, mari kita masuk ke Keluaran, pasal 10. Mengenai tulah-tulah di Mesir. Keluaran 10, ayat 3-5. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau, menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Dan belalang itu akan apa? Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang." Jadi, berbicara tentang konteks dan pokok bahasan kita di sini, jelaslah bahwa belalang yang dimaksud adalah belalang yang sesungguhnya yang sedang dibicarakan di dalam Wahyu 9. Ini adalah sebuah kiasan. Jadi kita perlu mencoba membedah apa yang diwakili oleh gambaran kiasan ini. Jadi di sini dikatakan bahwa jika Firaun tidak melakukan apa, maka belalang-belalang itu akan datang. Jika ia tidak merendahkan diri, dan dia tidak bertobat atas apa yang telah ia lakukan, maka belalang-belalang itu akan datang. Jadi, ini terdengar sangat mirip dengan Wahyu 9. Sekarang mari kita masuk ke ayat 12. Keluaran 10, ayat 12-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang. Dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir. Dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Tuhan mendatangkan angin, apa? Ini penting. Angin timur. Melintasi negeri itu, sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir. Dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak mengerikan, grievous.
Saya ingin Anda mencatat kata itu, sangat mengerikan, grievous. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Dan saya kehilangan kata-kata terakhir. Dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Lalu angin timur membawa belalang-belalang itu, dan tulah belalang itu sangat mengerikan. Saya ingin Anda membuka kitab Yoel. Mari kita buka Yoel. Ini adalah salah satu dari nabi-nabi kecil. Yoel, pasal 1, ayat 4. Maaf. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Sekarang, beberapa orang berpendapat bahwa ini melambangkan 4 generasi Advent. Sekarang, kita memiliki sedikit masalah dengan hal itu. Satu hal adalah bahwa setelah tahun 1844, waktu tidak lagi berarti, yang berarti kita tidak dapat memberikan nubuatan waktu atau pengaturan waktu setelah tahun 1844. Jadi di situ kita memiliki masalah. Kita harus benar-benar memahami belalang ini sepenuhnya. Jadi belalang ini adalah tulah. Apakah umat Allah pernah disebut sebagai tulah? Saya rasa saya tidak pernah mendengar hal itu dalam Alkitab. Jadi kita memiliki makhluk-makhluk ini di sini. Belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pindahan. Sekarang, jika kita mencari di dalam Alkitab dan kita melakukan referensi silang untuk setiap serangga ini, yang kita temukan adalah bahwa mereka semua sebenarnya adalah serangga yang sama. Mereka hanyalah tahap-tahap yang berbeda dalam kehidupan belalang. Jadi ada 4 tahap kehidupan belalang yang berbeda dalam satu ayat ini. Dan ini menjadi sangat menarik. Mari kita buka Yehezkiel. Pasal 23 ayat 42. Yehezkiel 23 dan ayat 42. Sudah saya katakan bahwa kita akan banyak membuka Alkitab kita. Pasal 23, ayat 42. Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang padanya. Dan kepada orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Sekarang mari kita pergi ke kitab Ayub. Dan Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya membaca ayat itu. Mari kita buka kitab Ayub. Pasal 1. Ayub, pasal 1. Ayat 1-3. Kita akan mulai dari ayat 1-3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang berarti dia menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang, di mana? Di sebelah timur. Jadi, di manakah Ayub tinggal? Di sebelah timur. Jadi, Uz berada di sebelah timur. Dan kita telah melihat bahwa belalang-belalang ini juga datang dari timur. Sekarang mari kita lompat ke ayat 13 dan 15, ayat 13-15. Pasal 1, ayat 13-15. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah, siapa? Datanglah orang-orang Sheba, itulah yang baru saja kita baca dalam Yehezkiel, menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sekarang Anda sadar mengapa saya membaca Yehezkiel terlebih dahulu. Jadi orang-orang Sheba ini berasal dari timur. Jadi kita mulai membuat perbandingan di sini. Sekarang, kita ingat dalam kitab Yoel, ada 4 jenis belalang. Sekarang mari kita buka Kejadian pasal 25. Kitab Kejadian, pasal 25.
Anda mungkin pernah membaca di dalam Alkitab ada banyak ayat yang berbeda di mana Alkitab berbicara tentang silsilah. Dan menganggapnya sebagai salah satu bagian yang paling membosankan di seluruh Alkitab. Dan saya pun pernah mengalaminya. Tetapi ketika Anda mulai benar-benar mempelajarinya dan itu tidak berarti hanya membacanya, tetapi melihat penerapannya secara keseluruhan, itu mulai benar-benar menarik. Jadi kita akan menunjukkan sesuatu di sini. Kejadian 25, ayat 1. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Baik. Mari kita terus membaca. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus dan orang Lem. Sekarang, saya tidak tahu apakah saya mengucapkan semua itu dengan benar, tetapi saya berusaha sebaik-baiknya. Jadi, ia memiliki semua nama-nama yang membingungkan ini. Tapi ada satu yang menarik di sini, dan itu adalah Sheba. Dan secara historis, Sheba adalah ayah. Itu laki-laki, bukan perempuan. Sheba adalah ayah dari bangsa Sabean atau Sheba. Baik, jadi itu berarti bahwa orang Sabean, orang-orang dari timur ini, sebenarnya adalah keturunan Abraham. Sekarang mari kita masuk ke Yesaya 21. Yesaya 21. Dan kita akan kembali lagi ke Kejadian 25, jika Anda ingin menyimpan sesuatu di sana. Yesaya, pasal 21, ayat 13-15. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap apa? Kehebatan peperangan, grievousness of war. Jadi kita memiliki kata, mengerikan, grievous lagi. Jadi siapa yang kita bicarakan di sini? Orang-orang Dedan. Mari kita kembali ke Kejadian 25. Dan mereka berada di Arab. Arab berada di sebelah timur. Dalam ayat 3 dari pasal 25. Dikatakan bahwa salah satu putranya adalah Dedan. Dan Dedan adalah ayah dari orang-orang Dedan. Jadi sekarang kita memiliki bangsa Sabean atau Sheba. Kita juga memiliki kaum Dedan. Sekarang mari kita pergi ke pasal 25, ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13. Inilah keturunan Ismail. Anak Abraham, sekali lagi putra Abraham. Yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbil, Mibsam. Jadi di sini kita memiliki nama Kedar, yang sangat menarik. Dan dia berasal dari Ismail, yang juga berasal dari Abraham. Sekarang mari kita masuk ke Yeremia 3, ayat 2. Yeremia 3 ayat 2. Yeremia 3, ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Jadi di sini kita memiliki bangsa lain dari timur. Jadi kita memiliki orang Arab di padang gurun. Kita memiliki orang Sheba. Kita memiliki orang Dedan. Kita memiliki orang Kedar. Dan orang Arab di padang gurun. Sekarang mari kita kembali ke Kejadian 25. Ayat 13-16. Jadi saya tidak tahu apakah Anda menghitungnya, tetapi jika kita menghitungnya, kita memiliki orang-orang Sheba. Orang Dedan, orang Kedar, dan kita memiliki orang Arab di padang gurun.
Itu ada 4. Jadi ada 4 orang dari timur, seperti halnya ada 4 belalang yang datang dari timur. Sekarang mari kita kembali ke Kejadian 25, ayat 13-16. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya, anak sulung Ismail. Sekarang mari kita hitung. Nebayot, Kedar, Adbil, Mipsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish dan Ketma. Itu ada 12. Jadi sisi baiknya, kita memiliki 12 putra Abraham. Dan kemudian di sisi yang terkutuk, kita juga memiliki 12 putra Abraham. Mereka adalah anak-anak Ismail. Dan inilah nama-nama mereka menurut kampung dan kota mereka. 12 orang pemimpin menurut bangsa-bangsa mereka. Sekarang, apa pentingnya hal ini? Kita memiliki. Abraham diberi janji bahwa keturunannya akan menjadi bangsa-bangsa yang besar dan dipakai oleh Allah. Apakah itu benar? Dan kemudian Abraham memutuskan bahwa ia harus menolong Allah. Dan ia mendapatkan beberapa anak yang tidak seharusnya terjadi. Tetapi Allah tetap menghormati perjanjiannya dengan Abraham melalui anak-anak itu. Itu tidak berarti bahwa mereka menghormati Allah, tetapi Allah tetap memakai mereka. Dan kita melihat hal itu dengan jelas melalui sejarah dan Alkitab. Sekarang mari kita kembali ke kitab Yoel. Mari kita kembali ke kitab Yoel. Pasal 2. Yoel, pasal 2. Dan ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip. Apakah sebutannya untuk mereka? Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Jadi belalang ini sebenarnya adalah tentara Allah. Sekarang, apakah Allah menggunakan tentara kafir lainnya di dalam Alkitab? Seperti Babel, Medo-Persia, dan yang lainnya, karena ia memiliki rencana yang lebih besar daripada rencana setiap kerajaan. Jadi belalang-belalang ini melakukan perintah Allah. Sama seperti dalam Wahyu 9, belalang-belalang ini melakukan perintah Allah. Belalang-belalang ini adalah malapetaka yang datang sebagai penghakiman. Sekarang mari kita masuk ke kitab Hakim-Hakim. Buka kitab Hakim-Hakim. Dan pasal 6. Kitab Hakim-Hakim, pasal 6, ayat 3-5. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari mana, sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti apa? Belalang, dari orang banyak. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Jadi, apa yang dikatakan kitab Hakim-Hakim yang diwakili oleh belalang? Bangsa-bangsa dari timur. Jadi, kita memiliki 4 bangsa yang berbeda yang pergi ke timur dan pindah ke timur dan menetap di sana. Seperti halnya kita memiliki 4 belalang dalam kitab Yoel. Dan kemudian kitab Hakim-Hakim mengatakan bahwa orang-orang dari timur itu seperti belalang. Sekarang mari kita masuk ke Hakim-Hakim 7, satu pasal berikutnya. Hakim-Hakim 7 dan ayat 12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ini sangat mirip dengan perjanjian yang diberikan kepada Abraham tentang keturunannya. Jadi, dia tidak hanya melipat gandakan sisi yang baik, tetapi juga sisi yang memberontak. Dan dia menggunakan keduanya, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Lalu jika kita kembali, saya hanya akan merujuknya daripada kembali ke Wahyu 9. Tetapi dikatakan bahwa, Anda tahu, mari kita kembali ke Wahyu 9. Wahyu 9 dan ayat 10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya.
Di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia, 5 bulan lamanya. Jadi mereka memiliki ekor seperti kalajengking. Sekarang beberapa orang, karena mereka berpikir bahwa dalam kitab Yoel, ini berbicara tentang generasi-generasi Advent. Yah, Anda tidak bisa tidak konsisten. Jadi dalam Wahyu 9, mereka mengatakan bahwa ini juga Advent. Bahwa kita adalah belalang, dan bahwa kita seperti ekor kalajengking yang menyengat orang dengan kebenaran. Sama sekali tidak sesuai dengan kitab suci ketika kita melihat referensi-referensi yang ada. Mari kita buka Yesaya 9, ayat 15. Yesaya 9, ayat 15. Mari kita lihat ini. Yesaya 9 ayat 15. Dan apa yang dikatakannya? Tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala, dan nabi yang apa? Mengajarkan dusta, itulah ekor. Jadi kita tidak seharusnya menjadi ekor. Kita harus menjadi kepala. Kita tidak mengajarkan kebohongan, kita mengajarkan kebenaran. Tetapi orang-orang dari timur ini mengajarkan kebohongan. Mari kita buka 1 Yohanes. 1 Yohanes 2, ayat 4. 1 Yohanes 2, ayat 4. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi, orang-orang yang tidak menuruti perintah-perintah adalah pendusta dan adalah ekor. Sekarang mari kita masuk ke pasal yang sama dan ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Jadi siapakah pendusta itu? Mereka yang menyangkal Yesus Kristus. Dan ketika kita melihat orang-orang dari timur atau orang-orang muslim, mereka menyangkal keilahian Yesus Kristus. Dia adalah seorang guru, tetapi dia tidak seperti yang kita yakini. Sekarang mari kita pergi ke Lukas 10. Lukas, pasal 10. Dan ayat 17-20. Lukas, pasal 10 ayat 17-20. Beginilah seharusnya kita bolak-balik di dalam membuka kitab suci. Membandingkan semua ayat tentang belalang, semua ayat tentang ekor. Semua simbol-simbol ini dan mencari tahu apa yang diwakili oleh gambaran ini. Ayat 17-20, Lukas 10 ayat 17-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak, apa? Ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Jadi dia mengatakan kalajengking ini, apakah mereka umat Allah ataukah kekuatan musuh? Ini tidak mungkin mewakili Advent. Mungkin ada beberapa orang Advent yang jatuh. Jadi kita ada di dalam Wahyu 9. Pada bagian pertama di sini, kita memiliki 150 tahun. Sekarang mari kita turun ke ayat 15. Jadi, ini terjadi setelah sangkakala ke-6 ditiup. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan, untuk berapa lama? Bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jadi, apakah yang dimaksud dengan 1 jam dalam waktu nubuatan? Apakah ada yang tahu? 15 hari. Baik. Apa itu 1 hari? Setahun. Apakah yang dimaksud dengan 1 bulan? Nah, dalam 1 bulan, menurut Alkitab, ada 30 hari. Dan kita tak punya waktu untuk mempelajarinya. Tetapi sebenarnya Anda dapat mengetahuinya dari Alkitab. Anda tidak harus pergi ke sejarah. Alkitab mengatakan bahwa 1 bulan adalah 30 hari. Anda dapat menemukannya dalam kitab Kejadian. Jadi, kita punya waktu 30 hari. Jadi kita punya 15 hari dalam setahun, kita punya 30 tahun. Dan kemudian dikatakan bahwa kita memiliki 1 tahun.
Jadi 1 tahun adalah 360 hari, jadi itu adalah 360 tahun. Jadi, jika kita menjumlahkan semuanya, kita memiliki 391 tahun dan 15 hari. Itu cukup spesifik. Jadi kita memiliki 2 nubuatan waktu dalam Wahyu 9. 150 tahun, dan 391 tahun dan 15 hari. Sekarang, ketika kita memakai pandangan yang baru, keduanya hilang. Jadi kita tidak memiliki nubuatan waktu dimanapun dalam Wahyu 9. Inilah beberapa kebenaran yang dipelajari dan dipahami sebagai doktrin Advent yang kokoh pada tahun-tahun 1842 sampai tahun 1844. Sekarang, jika kita mengambil tanggal-tanggal ini, dan kita lihat dengan tepat, kita tidak punya waktu untuk membahas semuanya. Tapi ini sangat menarik. Pada tanggal 27 Juli tahun 1299, invasi pertama Ottoman ke Nikomedia. Jadi ini adalah malapetaka pertama, atau sangkakala kelima yang datang untuk menyerang kepausan. Dan Anda dapat mencarinya di dalam sejarah dan sungguh menakjubkan bagaimana Alkitab dan sejarah selaras. Jika Anda hanya melihat Wahyu 8 dan Wahyu 9. Jika Anda pergi ke Google dan pada dasarnya hanya mengetikkan ayat-ayat tersebut di sana, maka akan muncul peristiwa-peristiwa tersebut. Bukan studi seperti Wikipedia atau History.com. Karena setiap penguasa ini, setiap bangsa ini memiliki semua penjelasan yang ada di setiap ayat-ayat ini. Jadi, itu akan memulai nubuatan 150 tahun. Jika itu adalah sangkakala kelima. Dan ini sangat sesuai dengan tanggal 27 Juli tahun 1449. Ketika Deakoses naik tahta dengan izin dari Turki. Sayangnya, kita tidak punya waktu untuk membahas sejarah yang lebih dalam di sini. Saya hanya mencoba untuk membangkitkan keinginan Anda. Jadi, pergilah dan belajarlah sendiri. Jadi saat itulah mulai 391 tahun dan 15 hari. Dan itu berakhir pada tanggal 11 Agustus tahun 1840. Jadi itu berarti, secara nubuatan, sesuatu harus terjadi untuk mengakhiri jangka waktu dari celaka kedua ini. Gibbon, sejarawan, mengatakan bahwa Abu Bakar memerintahkan para tentaranya, ketika mereka akan maju ke medan perang, untuk tidak menodai kemenangan mereka dengan darah wanita dan anak-anak. Hancurkanlah, dan ini adalah kutipan dari apa yang dia katakan kepada tentaranya. Janganlah kamu menebang pohon korma, janganlah kamu membakar ladang jagung, janganlah kamu menebang pohon buah-buahan. Dan janganlah kamu berbuat jahat terhadap binatang ternak, melainkan kamu membunuhnya untuk kamu makan sendiri. Anda akan menemukan beberapa orang religius yang hidup pensiun di biara-biara. Atau yang mereka sebut biara-biara dan menawarkan diri mereka sendiri untuk melayani Allah dengan cara ini. Biarkanlah mereka sendiri. Jadi orang-orang yang tinggal di padang gurun. Menyembah Allah, katanya, biarkanlah mereka. Dan janganlah membunuh mereka atau menghancurkan mereka atau biara-biara mereka. Dan kamu akan menemukan jenis lain dari orang-orang yang termasuk dalam jemaat setan. Yang memiliki mahkota yang dicukur. Pastikan kamu membelah tengkorak kepala mereka. Dan janganlah kamu memberi mereka sedikit pun sampai mereka menjadi Muhammad atau membayar upeti. Proses tersebut adalah satu-satunya instruksi yang dicatat oleh Gibbon, yang diberikan oleh Abu Bakar kepada para kepala suku yang bertugas untuk mengeluarkan perintah kepada seluruh pasukan. Ini luar biasa karena sangat sesuai dengan Wahyu 9. Dikatakan, jangan merusakkan pohon-pohon dan janganlah menyakiti manusia, hanya mereka yang tidak memiliki meterai Allah. Siapakah orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah? Kepausan dengan mahkota yang dicukur. Dia berbicara tentang para biarawan. Sehingga ia berkata jangan menyentuh orang-orang yang sedang menyembah Allah, hanya orang-orang yang berasal dari jemaat iblis. Jika Anda mempelajari sinagog jemaat setan dalam Alkitab dan Roh Nubuat, itu adalah referensi langsung dari mereka yang membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Great Kontroversi, halaman 334. Sekarang, ini adalah pelajaran yang luar biasa. Tetapi apakah ini sesuatu yang dikatakan langsung oleh Roh Nubuat kepada kita secara akurat? Pada tahun 1840, kita memulai dengan awal yang baik. Kegenapan nubuatan yang luar biasa yang lain. Demikianlah katanya, pada tahun 1840, sebuah nubuatan digenapi. Menimbulkan perhatian yang luas.
2 tahun sebelumnya Josiah Litch, salah seorang pendeta terkemuka yang mengkhotbahkan kedatangan Kristus yang kedua kali, menerbitkan penjelasan buku Wahyu pasal 9, yang meramalkan kejatuhan Kekaisaran Ottoman. Dan tidak hanya menyebutkan tahun, tetapi juga hari di mana hal ini akan terjadi. Menurut eksposisi ini, yang murni merupakan masalah. Jadi dia mengatakan bahwa itu sederhana. Yang murni merupakan masalah perhitungan periode nubuatan dalam Alkitab. Jadi dia mengakui bahwa periode-periode nubuatan ini ada di sini. Pemerintah Turki akan menyerahkan kemerdekaannya pada tanggal 11 Agustus tahun 1840. Ramalan apa yang dia katakan? Ramalan ini dipublikasikan secara luas, dan ribuan orang menyaksikan jalannya peristiwa dengan penuh minat. Pada waktu yang telah ditentukan, Turki, melalui para duta besarnya, menerima perlindungan dari kekuatan sekutu di Eropa. Dan dengan demikian menempatkan dirinya di bawah kendali negara-negara Kristen. Peristiwa itu benar-benar menggenapi ramalan. Ketika peristiwa itu diketahui, banyak orang diyakinkan akan kebenaran prinsip-prinsip penafsiran nubuatan yang disampaikan oleh Miller dan rekan-rekannya. Dan sebuah dorongan yang luar biasa diberikan kepada gerakan Advent. Orang-orang terpelajar dan terpandang bersatu dengan Miller, baik dalam berkhotbah maupun dalam menerbitkan pandangan-pandangannya. Dan dari tahun-tahun 1840 sampai tahun 1844, pekerjaan itu dengan cepat meluas. Jadi, ini adalah salah satu nubuatan pendiri yang menunjukkan bahwa hari untuk prinsip Anda adalah akurat karena ini adalah peristiwa nyata yang terjadi. Ketika kita berbicara tentang sesuatu seperti 2300 hari, sangat sulit untuk membuktikannya. Karena itu adalah sesuatu yang terjadi di surga. Tidak ada perubahan fisik yang terjadi di sini. Tapi ini adalah perubahan fisik. Kekaisaran Ottoman harus runtuh pada tanggal 11 Agustus tahun 1840, untuk menggenapi Daniel 9. Dan untuk membuktikan bahwa hal ini benar dan telah diramalkan bertahun-tahun sebelum hal itu terjadi. Karena mereka mengerti nubuatan-nubuatannya, mereka mengerti Daniel 9, mereka tahu bagaimana mempelajari Alkitab mereka. Kita hampir mencapai 1 jam 40 menit. Sekarang, dalam presentasi kita berikutnya, kita akan membahas tentang penafsiran ulang Alkitab. Kita akan membahas beberapa ide dan topik yang sangat sensitif, yang berkaitan dengan beberapa hal yang kita bicarakan hari ini. Dan bagaimana orang-orang mencoba masuk dan menjadi pencetus teori-teori baru yang perlu kita waspadai. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi kami berterima kasih kepadamu atas kebenaran-kebenaran luar biasa ini, yang memberikan kepada kami tengara-tengara sejarah. Sehingga kami dapat melihat dengan jelas bahwa nubuatan digenapi seperti yang Engkau kehendaki. Bahwa sejarah tidak berjalan mendahului Engkau. Bahwa Engkau meramalkan sampai hari ini hal-hal yang terjadi di dunia kami. Dan bahwa kami dapat mempercayai Engkau, bahwa Engkau akan memimpin kami dan membimbing kami pada hari dan saat yang dibutuhkan. Kami dapat menggunakan hal ini di dalam iman untuk perjalanan kami sendiri ke dalam dunia ini. Ketika kami mencari properti, ketika kami berusaha mempersiapkan diri untuk waktu di mana kami tidak dapat membeli atau menjual, kami harus memiliki iman bahwa Engkau mengetahui waktunya. Kami tidak perlu tahu, tapi Engkau perlu tahu, dan kami menyerahkan hidup dan kehendak kami ke dalam tangan-Mu. Kami berterima kasih untuk ini. Dalam nama Yesus, amin. Presentasi ini difilmkan pada pertemuan perkemahan 2022 kami di lokasi di British Columbia. Jika Anda ingin bergabung dalam pertemuan kami berikutnya, kunjungi halaman acara kami untuk detailnya. events.amazingdiscoveries.org